صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا nomor 82 lah. Jalan Allah yang ketiga ialah wasilah. Dari ayat yang kemarin najar Tuhan Dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai mereka yang beriman, bertakwalah kepada Allah, beribadah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah kepadanya wasilah. Jadi jalan ketiga dari ayat ini wasilah. Jadi yang pertama iman. Nah, inilah ini. Iman. Kedua takwa atau ibadah, dan yang ketiga wasilah. Jadi pada hari ini kita bicarakan tentang jalan wasilah. Wasilah kita atau perantaraan kita. Lihat di hadis Nabi, ati sayyidana Muhammadan wasilah. Jadi ati sayyidana Muhammadan wasilah. Wasilah kita ya Nabi kita sendiri. Ini ngarannya jalan wasilah. Jadi menurut Al-Quran jalan wasilah namanya lah. Nah ini menurut Al-Quran jalan wasilah. Menurut hadis pun namanya jalan wasilah. Ngarannya jalan wasilah Nur Muhammad. Nah, orang jalan di Nur Muhammad ngarannya jalan Nur Muhammad nih. Namanya yang pertama jalan wasilah Nur Muhammad, ini menurut Nabi lah. Ada yang mengatakan jalan hakikatul Muhammadiyah. Bahari di Banjar sini sampai ke tingkat hakikatul Muhammadiyah aja. Wah ini kan dibicarakan lagi masalah itu ya Pak. Apa arti hakikatul Muhammadiyah? Hakikatul Muhammadiyah itu sebenar-benar Muhammad. Hakikat pun sebenar-benar Muhammad loh. Ya. Ternyata sebenar-benar Muhammad iya dari Nur Muhammad juga. Sebenar-benar diri kita pun daripada Nur Muhammad. Nabi ini diistimewakan oleh Allah. Diangkat menjadi Rasul Allah. Disuruh kita mutaba'ah lawan Nabi, mengikut Nabi, itu istimewa. Nah Rasul Allah itu mengangkatnya. Jadi orang bahari jalan hakikatul Muhammadiyah. Arti hakikatul Muhammadiyah sebenar-benar Muhammad. Sebenar-benar Muhammad pun pada hakikatnya dari Nur Muhammad. Sebenar-benar diri kita, apakah jasmani atau rohani pada hakikat daripada Nur Muhammad. Kesemewaan Nabi kita kada kawa mempatinya lah. Jadi sebelum dilahirkan sudah dipadahkan oleh Tuhan akan akhir seorang akhir zaman. Mimba bismu Ahmad. Ngarannya Ahmad. Tapi sudah lahir diberi nama dengan Muhammad. Siapa yang memberi nama? Kakeknya Abdul Muthalib. Ada ketika kakeknya Abdul Muthalib anak memberi nama cucu nih, siapa? Ngarannya yang baik. Memikirkan nih, karena termasuk orang luar biasa juga ngelahirnya nih. Ya, melihat di langit ini betulis kalimat, langsung memberikan nama dengan ini Tuhan memberikan nama kalau dan mutasawuf. Jadi kita pada hari ini membicarakan jalan Allah yang ketiga ialah wasilah atau jalan wasilah. Ini menurut Tuhan, menurut Nabi juga jalan wasilah. Kemarin sudah dijelaskan arti wasilah. Wasilah bahwa jasmani rohani adalah Nur Muhammad. Wasilah mengenal sebenar-benar diri pun pada hakikat daripada Muhammad. Arti wasilah berikutnya mengenal awal kejadian diri, mula-mula kejadian diri daripada Nur. Apa hikmahnya orang yang berwasilah Nur Muhammad?
Dia di dalam Quran biar Tuhanna wa uridu ala rabbika soffa laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah baca antum allan naj'ala lakum mau ida. Ini ada di surat Kahfi kalau salah. Allah naj'ala lakum mau ida. Nah, ini orang-orang jalan Muhammad. Ya caranya keyakinan rasakan bahwa diri Muhammad misra pada sekalian rahim dan batang tubuh. Bagaimana misalnya air dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi hikmahnya wa uridu ala rabbika soffa, dihadapkan mereka nantinya ke hadirat Tuhan. Karena bisa dibangkitkan dari alam kubur. Nah, jadi dihadapkan mereka, jadi mereka yang dihadapkan ya kita semua lah. Ada nang kena soffa, soffa ini berbaris-baris. Ada juga kayak kambing dihalau, pas itu kemari buka kedak, ada tujuan lah. Masalahnya dalam Quran siapa yang datang dalam keadaan sofa nih berbaris-baris. Ternyata yang datang menghadap Tuhan berbaris-baris ini orang yang mendapat syafaat Nabi. Ini bakalan orang ini bertemu Tuhan dengan rahmatnya enak. Nah lihat ayat ini, laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Mereka yang datang jar Tuhan kepada kami yang dalam keadaan bersap-sap berbaris-baris. Aku barangnya baris belakangnya lah atau termasuk kama khalaqnakum awal marrah. Mereka yang datang sebagaimana awal kami jadikan. Bila dikatakan kama khalaqnakum awal itu mula-mula dijadikan. Mula-mula dijadikan kita daripada nur rahmat, mula-mula dijadikan di alam ini dari tanah dan air. Itu dikatakan bahwa kejadian manusia menurut syariat dari tanah, dari air, dari api, dari angin. Kejadian manusia pada hakikat menurut Nabi daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jasmani lawan rohani? Nah ini yang dimaksud ayat kama khalaqnakum awal marrah. Mereka yang datang ke hadirat Tuhan dalam keadaan berbaris-baris ialah mereka yang datang atas bentuk awal kejadian. Kalau yang namanya bentuk awal kejadian itu kejadian daripada normal. Baca antum allan naj'alakum mau'ida. Nur Muhammad yang punya perjanjian untuk Tuhan. Apa janji? Janji pertama mau tunduk dengan perintah Tuhan. Itu janjinya yang dinamakan pada syarat amanah. Nah, amanah kah? Karena mampunya menanggung amanah manusia, jangan akan menanggung amanah dari Tuhan. Amanah yang pertama yaitu menjunjung perintah Allah Tuhan. Menjauhi larangan itu nyaman aja, asal perintah Allah aja, terhindar dari larangannya. Kan kita sulit kita menjauhi larangannya. Kalau ada bantuan dari kita menghadap bantuan datang hidayah, sehingga kita tidak dari dilarang oleh Tuhan. Nah ini yang dimaksud jalan wasilah. Ada pula yang mengatakan jalan hakikat. Nah ini sama nih, supaya jelas lah jalan hakikat sama dengan jalan wasilah. Jalan hakikat ini jalan sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad. Nah ini jalan hakikat ngarannya. Siapa yang memberi jalan, memberi nama jalan hakikat? Syekh Syamal Ahmadani. Nah, jadi memberikan nama jalan hakikat Syekh Syamal Ahmadani. Nah, jalan hakikat jalan yang mutabar. Kalau mutabar boleh diperpegangi dan jadikan amalan. Itu mutabar ngarannya. Pada ketika Syekh Syamal Ahmadani
bahwa yang diamalkan beliau tarekat Qadariyah, tarekat Khulwatiyah. Tarekat Qadariyah kan peninggalan dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu hanya beliau mengambil berkah dari peninggalan para wali-wali terdahulu. Tarekat Khulwatiyah itu dari peninggalan Syekh Abdul Latif. Itu pun tabaruk gua dari peninggalan wali terdahulu. Yang benarnya di dalam khawat saya semen jalan panal Istigraq Nil Rahmat, jalan baru nubuah ngarannya, jalan baru nubuah, atau latih baru nubuah. Nah, ini jalan baru nubuah. Arti baru nubuah nih lautan kenabian, bahwa kita nih semuanya daripada nur. Nah, ini jalan baru nubuah nih. Nah, di sini saya seman jalan baru nubuah, lautan kenabian. Kita ini termasuk ada hubungan kilo nabi atau baru nubuah. Di mana kisahnya asalnya? Di zaman Syekh Abdul Qadir ini datang para ulama kepada Syekh Abdul Qadir Jalani nih. Jadi dari para ulama, hai Tuhan, amalannya mana kau amalkan? Jadi jar Syekh Abdul Qadir Jalani yang pertama min bahril futuwah. Nah itu asal min bahril futuwah, min bahril futuwah itu nah. Min aliin. Min ibn Abi Thalib lah makanya. Yang pertama min bahri futuwah. Kalau baru min bahri dari lautan fatwa. Fatwa itu banyak kesimpulan dari fatwa. Ya hadis Nabi. Ujian Nabi kita, ya Ali ta'al. Hai Ali kemarilah. Mendekati Sayyidina Ali setelah dipanggil Nabi. Jadi ujian Nabi, Zata qaraban nas bi anwa'il bir. Apabila engkau lihat manusia menghampirkan diri dengan bermacam-macam bir, berarti ibadah. Bir itu kebaikan nih dua, anma itu macam-macam bentuk kebaikan. Kata karab anta bi aklik. Cukup ya Ali dekatkan diri jangan gunakan akal. Ghamid ainaika, pejamkan dua matamu, tutup mulutmu, katakan di hati Allah Allah. Nah ini nyarinya baru fatwa. Fatwa itu banyak. Kesimpulan dari fatwa nih hanya mengingat Allah aja. Ini amalan untuk mendekatkan diri. Aku ambil dari Sayyidina Ali. Memang hadis ini tujuannya 100 kepada Sayyidina Ali. Diambillah oleh Nabi. Itu nanti rukuk. Kan ada apa? Itu khusus ya. Setelah terakhir Nabi zikir kan beranai. Itu zikir rukuk marahnya. Itu baru petuah, artinya lawan petuah. Itu yang pertama. Ujar Syekh Abdul Qadir Jani, para ulama di zaman itu. Yang kedua, min bahrin nubuwah aja. Nah ini min bahrin nubuwah. Nubuwah ini anak-anak. Nubuwah. Dari lautan kenabian. Ini jalan Panadi Nur Muhammad nih. Kayak dikasih Gurijaya. Jalan Panadi Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan Panadi Nur Muhammad atau Jalan Nur Muhammad yang dikatakan lebih abdal daripada segala musyahadah, lebih abdal daripada zikir, selawat yang kada berhubung suara, mijas dari segala penyakit. Panadi Nur Muhammad digugur sempur mijas, kalau mijas obat yang cepat menyembuhkan, bukan menyembuhkan badan kada. Penyakit, bukan penyakit badan lah, menyembuhkan penyakit batin. Nah, jadi Panadi Muhammad ini adalah obat yang cepat menyembuhkan penyakit batin. Nah, penyakit batin yang riya, sum'ah, takabur. Jadi dia almarhum arwah Guru Haji Anak yang beramal itu Nur Muhammad supaya jangan ada sifat riya, sum'ah. Nah, itu ya kalau. Jadi aku secara pribadi hanya belum sebelum beramal nah ajar kalau hanya beramal. Rasakan Mbak Amal Nur Muhammad kan Muhammad ini adalah diri kita kan. Nah ini ngarannya jalan hakikat.
Ini dari Syekh Saman. Pada ketika Syekh Saman Ahmadani khalwat, yang pertama kan tadi diamalkan oleh Syekh Saman tarekat Qadariyah, kedua tarekat Hutawatiyah. Intinya kan beliau jalan Anal Istiqrar Nur Muhammad berdasarkan hadis Nabi wal mu'minuna minni lah. Datang Syekh Abdul Qadir Jilani menyerahkan jubah. Itu tanda kewalian yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir ini diserahkan oleh Syekh Abdul Qadir mandatnya kepada Syekh Saman. Nah kemudian datang Nabi kita. Dia Nabi kita ajarkan sampaikan disampaikan oleh Syekh Saman. Dapat orang Wahabi terhalang menggerakkan Syekh Saman ya. Tapi sampai ke Kalimantan Selatan, alhamdulillah. Sampai ke Kalimantan. Nah, jadinya kok tatahannya di Jawa. Jarang dalam mengamankan. Tapi ini ada karena kita pokoknya beredar sudah ya. Ada nama Tejin orang kayak dari Pemalang. Kayak dari Jogja itu minta izin, ya silakan. Ada dulu pernah datang waktu apa bijajah sembahyang di waktu ada datang orang dari dari Jogja malam lah minta izin juga lah. Pertama membaca untuk namakan sendirilah. Nah jadi intinya saya cuman panal Istiqrar Muhammad pada waktu awal datang Nabi kita ajarkan sampaikan ini mutabarannya bisa diperpegang. Karena Nabi yang menyuruh. Nah, ya kalau lah. Lawan si Saman kan keturunan Nabi juga. Kadang lawan keturunan Nabi nambah ilmu. Lawan nambah amal. Ada juga keturunan Nabi ada ilmu. Tapi jangan disalahkan ya. Bagus saja dengarkan keturunan Nabi ya. Di Banjar tuh lah. Hanya Habib Abu Bakar aja yang bujur-bujur berilmu dari Habib. Udah saya penuntut ikan. Aku jadi di Besiri berjalan batis pada malam sekolah belajar. Datang wadah malam itu tempat belajar. Jadi di Surabaya menuntut ilmu juga kan rajin dasar alim jadi. Yang namanya Besiri yang kuburannya ke sana sedikit. Habib Bakar itu anak Habib Salim. Anak Habib Bakar ini Habib Ahmad. Nah jadi kita pada hari ini membicarakan jalan Allah yang ketiga ya wasilah. Atau jalan Nur Muhammad. Atau jalan hakikat. Atau jalan hakikatul Muhammadiyah, atau jalan mengenal asadiri, atau jalan mengenal sebenar-benar diri. Kalau arwah guru ajar mengatakan jalan menyempurnakan diri, ya toh. Habis sudahlah. Firman Allah wabtagu ilahil wasilah wajahidu fi sabilil allakum tuflihun Al-Maidah ayat 35. Artinya dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di satu-satunya jalan mendekatkan diri menurut Tuhan dalam surah Al-Isra hanya jalan wasilah. Jadi jalan satu-satunya jalan mendekatkan diri satu-satunya jalan wasilah Al-Quran. Sudah jelaskan tentang wasilah bahwa jasmani rohani adalah Nur Muhammad ini bukan jalan bukan menurut pendapat lah. Nah, seterusnya lah. Dan berjihadlah di jalannya, bersungguh-sungguhlah di jalannya, di jalan Tuhan. Jalan pertama iman, jalan kedua takwa, dan ketiga wasilah. Jadi kalau malam syukur utamakan jalan wasilah dulu. Panah di Muhammad dulu sebelum kita beribadah atau sebelum kita beramal lah. Panah di Muhammad dulu artinya keyakinan rasakan bahwa di Muhammad dulu. Ini kan sudah zikir, sudah selawat, hanya beramal. Nah, beramalnya para sekitar Nur Muhammad. Ini perlu latihan. Nah, karena Nur Muhammad diri yang dekat. Jadi dikatakan di dalam kitab ini, nah, di ujung anak Nur Muhammad ya. Nur Muhammad Ainul Qurbah. Ainul Qurbah ini diri yang dekat. Kenapa dikatakan Nur Muhammad diri yang dekat? Karena pertama kali Allah jadikan yang lain belum ada. Masalahnya dengan siapa itu Nur Muhammad? Jawabannya hanya dengan Tuhan aja kan? Karena yang lain belum ada. Jadi jadi guru sumpul kada sempurna manifat sebelum mengasah diri. Memang asal diri kita dari Tuhan aja. Asal diri kita kan Nur Muhammad dengan Tuhan. Dalam ilmu tasawuf disebut ta'yinul awal. Ta'yinul awal. Ta'yinul awal ini kenyataan yang pertama yang dilihat oleh Nabi. Yang lain ini kadang nyata, kadang terlihat.
Saun yang bahari saun lah. Ada bahasa orang bahari kam saun ya, alam saun. Kayak Ambon nah. Nanti lebihnya Nur Muhammad. Ini dikatakan ta'in awal kenyataan yang pertama dilihat oleh Nabi, yang lain belum terlihat. Jadi pada ketika Jabir bertanya dikatakan oleh Nabi kepada Jabir. Nah baru terlihat oleh Nabi alam semesta. Jar bahari anu alam daripada Nur Muhammad. Itu asalnya itu ada alam semesta. Nah kemudian ada malaikat sebagai penghuni bumi langit dari Nur Muhammad juga. Kemudian ada lagi manusia, ini pun pada hakikatnya dari Nur Muhammad. Ini urutan yang benar. Jadi dikatakan ta'in awal itu Nur Muhammad kenyataan yang pertama. Bahkan kalau menurut seseman li annahu ini menurut seseman li annahu majharun li wujudihi subhanahu wa ta'ala karena bahwasanya itu Nur Muhammad li anna Nur Muhammadin karena sesungguhnya itu Nur Muhammad menjadi seseman majharun kenyataan li wujudi subhanahu wa ta'ala bagi adanya Nang Maha Suci dan Nur Muhammad itu kenyataan adanya Tuhan. Maka ada Muhammad nih, ada alam semesta. Siapa yang menyatakan adanya Tuhan? Nah, jadi Nur Muhammad kenyataan adanya Tuhan. Ini masalah tajalli nih, masalah Tuhan penampak kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, habis sudahlah. Setelah berbicara iman penadalah berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Setelah membicarakan iman dan takwa kepada Allah, setelah membicarakan iman dan takwa, Allah memerintahkan dengan berwasilah. Jadi kita disuruh berwasilah. Tujuan wasilah ialah untuk memelihara iman dan untuk ketakwaan kita diterima oleh Allah. Jadi wasilah ini pertama untuk memelihara iman. Itu nanti dalam Al-Quran Allah berfirman dan ini nih Al-Quran. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Jadi ya Tuhan yang memelihara mereka yang beriman. Apa yang dipelihara oleh Tuhan? Iman mereka kan. Tuhan memelihara mereka yang beriman, yang dipelihara Tuhan iman mereka. Yukhrijuhum, Allah keluarkan mereka minadz zulumat dari kegelapan ilan nur. Nah, dimaksud dengan ilan nurnya Nur Muhammad. Ini alif lamnya nih, nah dalam menau alif lam li ahli zikri, tujuan ayat kepada Muhammad, bukan tujuan kepada yang lain. Jadi ini maksud ilan nurnya ya Nur Muhammad. Jadi Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada nur. Ternyata Nur Muhammad itu diri kita, bukan ilallah. Mengilallah silahkan Allah. Nah ini jalan hakikat ngaranya atau jalan wasilah. Nah ada jalan marifat kena zikir Allah itu zikir. Ini masalah diri. Nah jadi harus bedakan antara diki hakikat itu masalah diri, marifat masalah zikir, masalah amal ibadah. Amal ibadah marifat, amal ibadah marifat ingat, musyahadah dan sebagainya lah. Nah selesai sudahlah. Satu ya. Satu menyempurnakan keimanan kepada Allah dengan mempercayai dan yakin bahwa apa yang terjadi terhadap diri dan yang terjadi di alam ini adalah iradatul haq, kehendak Tuhan yang sebenarnya, wa qudratul haq, atau kudrat Tuhan sebenarnya. Jadi yang terjadi terhadap diri atau terhadap yang lain daripada diri kita itu memang sudah kehendak Tuhan lawan kudrat Tuhan. Sama corona ini kira-kira kehendak Tuhan juga. Bersabar ya. Kedua,
Nah, melaksanakan ibadah dan takwa kepada Allah ialah untuk membuat bekal ke alam akhirat. Ketiga, wasilah ialah, kan kita disuruh berwasilah oleh Tuhan. Kalau kita berwasilah berarti kita mendukung kehendak Tuhan. Nah, bukan ada wasilah. Tiga, wasilah ialah mempercayai dan meyakini bahwa diri jasmani dan rohani sebenarnya terjadi daripada Nur Muhammad disertai dengan perasaan. Jadi arwah guru jannah keyakinan, rasakan bahwa diri Muhammad ini arti wasilah. Ini sudah zikir, sudah selawat. Ini jalan mendekatkan diri lawan Tuhan. Jalan aman lawan sempurna pulang. Nah, kemudian adalah bermula iman, takwa dan wasilah adalah perintah dari Allah dan jalan-jalan Allah untuk mencapai keberuntungan dunia dan akhirat. Dan banyak lagi hikmah yang terkandung. Tafsir ayat tuh salah, iya tuh ayat bacanya tuh. Tafsir ayat wabtagu ilahi wasilah. Ini diambil tafsir ini dari kitab Risalah Nuraniyah karangan Guru Kumpul. Beliau ambil dari karangan Cisaman Ahmadani lah. Tafsir ayat wabtagu ilahi wasilah, amarahum ayat lubul wasilah liyatakarrabu ilahi wa bi anbiyaihi wa awliyaihi wabil amali sholihat. Artinya, carilah, tuntutlah dengan berwasilah dekat diri kepada Allah. Jangan jalan wasilah, dekat di lawan Tuhan. Maksud dari ayat tersebut ialah Allah memerintahkan mereka yang beriman dan yang bertakwa kepadanya dengan berwasilah. Artinya bahwa hakikat dirinya, sebenar-benar dirinya, apakah diri jasmani dan diri rohani adalah Nur Muhammad. Nah, ini kan yang dimaksud wasilah lah. Kaifiat menyempurnakan wasilah pada Nur Muhammad. Ini supaya sempurna kita di jalan Nur Muhammad kan. Satu, keimanan. Ialah kepercayaan bahwa jasmani dan rohani ini sebenarnya daripada Nur Muhammad. Istilah bahasa gurunya panali Nur Muhammad. Kaifiat menyempurnakan wasilah pada Nur Muhammad lah. Satu, keimanan. Ialah kepercayaan. Ujar arwah Almarhum Janang, jangan sampai ragu kepercayaan bahwa jasmani dan rohani ini sebenarnya daripada Nur Muhammad. Nur pun ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi. Itu kelihatan sudah manfaatnya lawan kita. Kedua, keyakinan adalah bahwa jasmani dan rohani ini daripada Nur Muhammad. Ketiga, perasaan bahwa diri jasmani dan rohani ini daripada Nur Muhammad. Keempat, pikiran demikian juga. Nah, aku nih terus terang tapi 3 biji ngarang kan sampai 1500 halaman otak penuh makna. Ini ngarang doang. Tuh lihat itu di meja tuh sudah 160 halaman lah itu. Nah, tahap mulai bulan puasa teh mana? Bagus. Boleh ya tauhid pulang. Otak apa Nur Rahman Jono? Bapak sebenarnya diri kita Muhammad lah. Hubungkan jiwa kita, jiwa raga kita kan kepada ngaran Tuhan, kepada Nabi. Nah, ini perasaan bahwa diri jasmani dan rohani ini daripada Nur Muhammad. 4, pikiran demikian juga atau musyahadah Nur Muhammad. Kalau istilah bahasa Guru Kumpul, musyahadah Nur Muhammad. Artinya pandang diri Muhammad, bukan hanya diri aja. Ini alam semesta pandang gue Nur Muhammad. Jadi kada berlawanan. Kada jaga menyakiti kita, alam nilantik lah. Itu musyahadah Nur Muhammad katanya. Mesra pada sekalian jasmani dan rohani. Istilah bahasa ini kan supaya Nur Muhammad ini menyelinap ke seluruh tubuh lah, tubuh jasmani rohani. Sebagai bangunan mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan.
bicara gurajan rajin di rumah nasi. Nah, di sini selawat sudah sempurna diri kena. Nah, hikmahnya terakhir kena kan diri ada dua nih, jasmani lawan jasmani barang tentu kan diantar ke kubur, tapi rohani pak siapa yang antar? Kemana kembali? Itu Tuhan nyerpinnya pak ianya. Asalnya sampai atau kada dulu. Nah, seandainya sampai apa diterima atau kada? Bingung dari Supan. Ini jalan Nur Muhammad tidak ada sanksi lagi jangan kembali roh langsung sampai. Tuhan perlihatkan kepada Syekh Seman murid-muridnya non jalan Nur Muhammad ini kembali rohnya sampai diterima oleh Tuhan. Itu jadi Syekh Seman menulis dalam kitabnya untuk pakai kita generasi ini. Kenapa? Nah, sambungannya lah. Nah, kalimat ini caranya, cara menyempurnakan supaya sempurna nih. Kalimat bitahqiq wa tamkin, artinya dengan benar-benar dan tetap istiqamah. Benar-benar pertama keyakinan perasaan. Ini jat arwah gurajanang, tetap istiqamah. Ini karena banyak ujian datang. Jangan ampih, tarusakan aja. Ini karena mendapat ujian, ampih perai. Jangan jalani aja karena ada aja mau nanya dari kita. Mau nanti pertolongan Tuhan dari kita. Nah, ini cara gurajanang sini ini menjalani berjurikam di bawah sini bahwa setahun 7 bulan. Asap biasa. Oh, mau sini ngaran cobaan nih. Ujiannya kok kakawanan juga, kakawanan sini tuh nah ada yang sedikit juga, ada yang beresnya kan mampir di jalan. Temandak di jalan. Ada tuntung pandang ya. Makanya ngaruh kita menegak padakan wajah sampai ke puting, dari hidup sampai mati. Nah, kedudukan wasilah ialah menisbahkan atau membangsakan jasmani rohani kepada Nur Muhammad. Itu arti wasilah. Ini cara menyempurnakan. Yang terkecualikan lagi, nah, biar arwah Muhammad hutak aja, jangan melihat manfaat. Ada aja tuh hikmahnya kena. Hikmah berwasilah Nur Muhammad. Ini hikmah berwasilah dengan Nur Muhammad. Satu, lihat taqarrubu ilaih. Ialah agar dekat diri mereka yang berwasilah dengan diri Tuhan. Dekat diri kita dengan Tuhan. Karena Nur Muhammad pertama kali Allah jadikan. Berarti Nur Muhammad pada saat itu dengan diri Tuhan. Alam semesta ini belum ada. Belum ada dijadikan Allah. Demikian juga yang lain-lainnya. Ini jalan Nur Muhammad nih, atau jalan hakikatul Muhammadiyah, atau jalan wasilah, atau jalan asa diri, atau jalan sebenar-benar diri lah. Dua, hikmahnya wabi ambiyaihi, orang yang berwasilah dengan Nur Muhammad dekat nanti dirinya dalam akhirat dengan diri para nabi-nabi. Terkumpul kena dengan para nabi karena mereka pun juga berwasilah Nur Muhammad. Sudah dikasahkan kemarin Nabi Adam lawan jurat-juratnya berjanji jangan berwasilah Nur Muhammad. Wa auliyaihi, dekat diri orang yang berwasilah nantinya dengan diri para wali-walinya. 4, wabil amali sholihat, amal solih atau ibadah atau amal ibadah orang yang berwasilah segera diterima Allah karena dirinya dekat Tuhan dan berkat syafaat Nabi Muhammad terjadi, maka diterima tentunya. Wa jami'u ashabihi wa sahabul ummah wa khalfaha kulluhum yatawassalun amalan biqaulihi ta'ala wa tawilal wasilah. Artinya sekalian para sahabat dan orang-orang yang dahulu dan mereka-mereka yang
dan mereka yang kemudian, semua mereka berwasilah karena mereka mengamalkan ayat wabtagu ilahil wasilah. Hadis Nabi Muhammad, ana minallah wal mu'minuna minni, artinya aku, kata Nabi, daripada nujat Allah dan mereka orang mukmin daripada nurku atau daripada nur Muhammad. Mafhum ini hadis jasmani dan hikmah ada tertulis di sini. Abu Sa'id Al-Khudri waktu hendak sholat, waktu hendak sembahyang, dibukakan hijab, beliau melihat iblis bertelanjang apalah sambil berjoget-joget. Jadi ujar Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri ini hidup 300 tahun sesudah Nabi. Dibuat sejarah ini oleh Imam Ghazali dalam kitab Ulumuddin. Dihapus oleh bagian Wahabi pulang. Kan Wahabi ini harat kan. Ulumuddin itu dulunya ada masalah Nur Muhammad. Ulumuddin ini dihapus oleh dokter-dokter profesor Wahabi nih. Lalu kita akan baca lagi masalah itu. Nah, jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini dibukakan Tuhan, hijab dilihatkan oleh Tuhan, melihat iblis Uryana bertelanjang, berjoget-joget waktu beliau hendak sembahyang. Ini yang maksud hati Sayyidana Muhammad dan wasilah. Kan doa, Allahumma rabb haji da'wati tammah. Ini coba lihat doa nih kayak ini nanti. Ini lah, tulis dulu. Allahumma rabba. Nah, nalika. Tidak wajib. Ini Muhammad dan wasilah tawal fadilatalah. Wasyarafa darajatal aliyata rafi'ah. Wa ba'asul maqama mahmud. Alladzi wa attaquna. Nah, innaka la tuhlibul mi'ad. Ini kita artikan, ini hadis Nabi nih. Ini dibaca antara azan lawan qomat. Barang baca pembaca ini dapat cepat Nabi jar. Hanya membaca itu maksudnya ini nah. Itu nanti kita pahami, kita pelajari. Coba lihat artinya. Allahumma rabb haji da'wati tammah. Hai Tuhan, ini dakwah yang sempurna. Di dakwah nih, ceramah nih. Kalau kadang membicarakan tentang wasilah, dakwahnya akan sempurna. Karena masalah wasilah ini masalah kayak apa supaya diri ini ada hubungan dengan Tuhan dan Nabi kan. Kalau ada hubungan dengan Tuhan Nabi kan sempurna dakwah nih. Ini kalau hadis Nabi ini, Allahumma rabb haji da'wati tammah, ini adalah dakwah yang sempurna. Wassalatil qaimah, dan sembahyang ingin dilaksanakan. Hati Sayyidana Muhammad dan wasilah. Datangkanlah Nabi Muhammad sebagai wasilah. Jadi waktu anak sembahyang, bujur-bujur diri Muhammad tambah dirinya. Ngejar Nabi bilang kita ini tobat saja, maksudnya ada takut. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini waktu sembahyang panggil dibukakan, wahai Tuhan, melihat iblis telanjang, bajoget-joget, wa qaratul ayat, ku baca ayat-ayat ini ujar Abu Sa'id. Walam yubali, kada heran-heran kan si iblis ini tadi. Wakhasul asok, aku ambil tongkat, jadi banyak bertongkat tuh, udahlah. Aku tuh ada tongkat ikam di orang ulin timbul. Di rumah ada simpan itu. Berhendak ulin nanti timbul, tiba ada seribu ikam. Jadi ujar Pak asok tongkat, aku ambil tongkat. Pak adribah, aku pukul. Walau nyubali ada heran yang jawab tangguh iblis tadi. Iblis ini keceplosan, tolak keceplosan. Ini rancak iblis keceplosan kan. Itu di dalam Al-Quran tuh nah. Wa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Setelah iblis dikutuk oleh Tuhan, memohon Tuhan, demi kemuliaan-Mu hai Tuhan. Jika
kabulkan doa iblis nih. La ughwiyannahum ajmain. Aku sesatkan mereka semua. Ini ujar iblis. Illa ibadakal mukhlasin, melainkan hambamu nah mukhlasin. Nah ikhlas ya Allah. Nah kayak Pak Ati mukhlas kena. Ikhlas ada, mukhlas ada. Nah, ini kita bicara tentang ini aja dulu. Kena tercabang-cabang kepala aku pula. Kas mana tadi? Mukul. Kayak coplasan iblis tadi. Ujar iblis kayak ini. Inilah akhafu aja. Aku tidak takut ini ayat-ayat yang takut. Coba aku kesurupan terang. Bacakan di ayat, buat tambah amuk nih. Bisa baca ayat juga. Pokoknya beli mak menaktahannya aja ya Pak. Nah, inilah akhafu aja. Aku ketakutan ini. Ini akhafu min nuri fi qalbi. Aku takut dengan nur yang ada di hati. Inilah zikir hakikat yang kita bicarakan kemarin. Kalau berzikir sih Abu Said ya nurnya melihat wajah Nabi. Datang Nabi yang jadi Nur Muhammad itu. Wajah iblis wa'ala bukaan iblis untuk tentara-tentaranya kan. Nah ini arti wasilah. Coba sambungnya tina. Hati Sayyidina Muhammadiyahnya wasilah. Oh bukan di dalam Nabi. Supaya aman dari kita dari gangguan. Pertama gangguan iblis. Yang kedua gangguan jin. Ini jin yang iblisnya sama aja kan. Orang ini itu juga teman yang harap banget tegagah ya jin ya kalau nak tiba gagah bisik-bisik di sini aja tugasnya di hatinya ya kena aja tuh. Iblis tugasnya teramat sedikit. Niat masukkan jin yang gagah benar tuh jin. Ini itu dua orang teman yang gagah kada ya kalau mana samanya lah. Hati Sayyidana. Jadi mana semuanya lagi nih. Wal fadilah, timbul fadilah. Apa kelebihannya? Kalau menurut sejarah yang kita ceritakan kemarin kepada Nabi Adam, kelebihannya iblis kedua ini berparak. Kelebihannya kedua malaikat Nabi berkat. Malaikat Nabi dia berkat. Malaikat meminta ampun, itu fadilahnya. Wasyarafah, orang yang berislam dapat kemuliaan di sisi Allah dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Di sisi Nabi kita dapat ridho Nabi. Ini ilmu dan amalan nih. Amun kan dapat ridho Nabi, sia-sia juga ilmu dan amalan kita. Nah kayak apa sih kira dapat ridho Nabi? Hubungan di dalam Nabi kita. Siapa dapat ridho Nabi, senang Nabi itu. Nah itu maksudnya nang syarafah. Wa darajatul aliyah, mendapat derajat yang tinggi bagi orang yang berwasilah. Wa ba'asul maqamal dibangkitkan oleh Allah di makam yang terpuji karena di sana allazi wa'atahu innaka la tuhlul mi'ad. Allah tidak akan menyayangi janjinya. Jadi dakwah nih, ceramah dakwah ini kan bahasa kitanya kan kalau sampai kepada masalah wasilah kada sempurna dakwahnya. Haji dakwah kita mah kan bukan salah, jangan salahkan orang disebutkan persatuan dakwah ya Allah. Kenapa orang dakwah? Ada sampai yang bicara di sana, ada belajar, aku yakin ada belajar. Nah habislah. Hanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam berwasilah nanti kita ini kisahnya dalam kitab Jawahirul Bihar. Tuhan menciptakan Nur Muhammad sebelum Nabi Adam 200 tahun. Kenapa? 2000 tahun. Nah, aduh. Ratusannya aja ya Allah. Ini percetakan salah kan? Ya 2000 tahun ini salah. Nabi Adam pada syariat dijadikan dari tanah. Diletakkan itu Nur Muhammad pada diri Nabi Adam. Hiduplah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya takwa ya talak la nuruhu sallallahu alaihi wasallam pijuh. Bercahayalah Nur Muhammad di belakang Nabi Adam. Menghadap malaikat kepada Nabi Adam. Mereka ingin melihat cahaya Nur Muhammad yang ada di belakang Nabi Adam. Dia tasapau ilaih karena malaikat ingin mendapatkan syafaat Nur Muhammad. Malaikat saling rebut-rebutan. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam berdoa,
ija'alin nur bi muqaddami. Hai Tuhan, jadikanlah cahaya Nur Muhammad itu di dahi Nabi. Cahaya Nur Muhammad itu, jadikanlah cahaya Nur Muhammad ini di hadapan sebenarnya. Nah, nih. Kurang. Bercahaya Nur Muhammad di dahi Nabi Adam lah. Sujudlah malaikat, sujud kehormatan. Jadi begitu cahaya Nabi Muhammad diandak di dahi Nabi Adam, sujudlah malaikat, sujud kehormatan kepada Nabi Adam. Walam yakdiril lain alal qarari fil ardi yahjumha. Tidak mampu iblis dengan tentaranya hidup di bumi karena kekuatan cahaya Nur Muhammad. Mereka keluar dari bumi, naik mereka ke langit. Pintu langit tertutup, serba salah iblis dan tentaranya. Iblis mohon kepada Allah di mana tempat mereka hidup. Tuhan kabulkan permohonan iblis. Allah hapus cahaya Nur Muhammad yang ada di dahi Nabi Adam. Turunlah iblis dan tentaranya. Fa'alima Adamu alaihissalam bisyarifati wa fadilatihi. Setelah Nabi Adam mengetahui kemuliaan Nur Muhammad, pertama malaikat turun. Nah kedua iblis kan menjauh dari Nabi Adam dan melihat kemuliaan Nur Muhammad dan kelebihannya. Watawassala Adamu binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berwasilahlah Nabi Adam dengan Nur Muhammad. Ini contoh lawan kita lah. Wa akhadha misaq alal anbiya min dzurriyyati bil wasilah. Nabi Adam kumpulkan nabi-nabi dari zuriatnya dan Nabi Adam bikin perjanjian agar berwasilah dengan Nur Muhammad jika ingin aman dan jadi berwasilah. Kita diperintahkan berwasilah oleh Tuhan lah. Kita kada berwasilah rugi karena guru-guru Tuhan lah. Mengenal kejadian manusia, mengenal dan mengetahui tentang kejadian diri sangat penting agar diri menjadi sempurna dan agar tahu pula bahwa diri ini lemah. Tidak ada daya upaya seperti patung. Semua ini adanya makhluk. Semua ini adanya makhluk. Semua ini adanya makhluk. Dan adanya ini alam dengan iradahnya dan kudratnya yang hak. Pertama, kejadian manusia menurut Allah. Jadi manusia menurut syariat atau menurut Allah. Kejadian manusia menurut Allah disebut juga dengan kejadian manusia menurut syariat. Firman Allah, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadiya. Istakbarta am kunta minal gha'alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Surah Shad ayat 75-76. Artinya berkata Tuhan, wahai iblis, mengapa engkau wahai iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam? Apakah aku jadikan Adam dari iradah dan kudratku sehingga engkau enggan dan sombong, tidak mau sujud kepadanya. Apakah engkau merasa lebih mulia daripada Adam? Berkata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Engkau jadikan aku wahai Tuhan daripada api, dan engkau jadikan Adam daripada tanah. Firman Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah. Artinya, sujudlah kamu semua kepada Adam, maka sujudlah malaikat semuanya, melainkan hanya iblis. Mereka enggan, tidak mau sujud kepada Adam dan menyombongkan diri nih. Salah menghubungkan diri nih. Nah, menyombongkan diri. Iblis tergolong orang yang kafir, berpaling dari perintah Allah. Iblis memohon kepada Allah, kemudian dikabulkanlah permohonannya. Firman Allah, qala fa bi izzatika lahum yanhum ajma'un illa ibadakal mukhlasin minhumul mukhlasin lah.
Itu mukhlasin bacanya lah. Surah Shad ayat 82 lah dan 83. Artinya berkata iblis, demi kemuliaan Allah, engkau wahai Tuhan, dengan kemuliaan engkau wahai Tuhan, hamba mohon kepadamu, apa tuh? Aku akan menyesatkan mereka manusia, ujar iblis, melainkan hamba-hambamu yang mukhlasin, bersih hati dan bersih diri. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dijadikan daripada tanah, dan firman Allah, "Falian yurid insan mimma khuliqa mimma indafir yakhruju min baini sulbi wa tariq." At-Tariq lah ayat 7 dan 5. Apa tuh? Antara manusia memandang dari apa tuh, dari apa tuh? Nah, tuh dari apalah. Dari apa ia dijadikan manusia dari air yang memancar di sulbi. Ayat ini menyatakan bahwa manusia dijadikan dari air, yakni air mani yang keluar dari sulbi. Menurut syariat Allah, manusia dijadikan dari tanah sebagaimana Nabi Adam. Kemudian diambil dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri dijadikan Siti Hawa. Nabi Adam bertanya kepada Tuhan, siapakah dia itu? Kata Allah, dia adalah Siti Hawa. Nabi Adam mohon kepada Allah, kawinkanlah hamba wahai Tuhan dengan Siti Hawa. Allah berkata, wahai Adam, bacalah selawat kepada Nabi Muhammad sebagai mas kawin engkau dengan Siti Hawa. Maka berselawatlah Nabi Adam. Setelah kawin Nabi Adam dengan Siti Hawa, memancar air mani Nabi Adam ke rahim Siti Hawa, kemudian hamillah Siti Hawa, kemudian melahirkan Kabil dan Habil. Tampak dan jelas bahwa manusia dijadikan dari air dan dari tanah dan air. Anasar kejadian manusia. Anasar atau unsur-unsur kejadian manusia ada 4. 1 dari tanah, 2 dari air, 3 dari api, 4 dari angin. Jadi 3-4 ini menurut para filosof Yunani lah. Pada zahirnya, tempatnya manusia terdiri dari bulu. Tepatnya nih lah. Tempatnya nampaknya manaknya nampaknya boleh, nampaknya manusia terdiri dari 1 bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum, otak, mata, telinga, hidung, mulut, kuku dan lain-lainnya lah. Kaki itu kan kuku pak, barang aja ya Allah. Kedua, kejadian manusia menurut hakikat, ini kejadian syariat. Nah, sekarang yang kedua kejadian manusia menurut hakikat. Manusia dijadikan pada hakikat. Mijar Guru Hajana. Kejadian manusia menurut hakikat. Artinya manusia sebenarnya terjadi daripada Nur Muhammad. Jadi kalau menurut hakikat bahwa manusia dari Nur Muhammad. Jadi kada boleh kita mengatakan pada hakikat manusia dari itu dari ini. Kada boleh. Pada hakikat bahwa diri dari Nur Muhammad. Bahwa diri ada ngaran Tuhan ngaran Nabi. Nur kan ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi lah. Sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Razak dari Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir adalah sahabat Nabi. Dia pencipta ilmu aljabar atau ilmu hitung lah. Adalah sahabat Nabi ya. Terpikir oleh Sayyidina Jabir apa yang pertama kali Allah jadikan sebelum menjadikan Allah akan sesuatu. Berpikir Sayyidina Jabir, apa yang Sayyidina Jabir yang mula-mula Allah jadikan? Akhirnya Puput berpikir Sayyidina Jabir nih, padahal beliau itu seorang ahli matematik lah. Akhirnya datang Sayyidina Jabir kepada Rasulullah dan bertanya dan berkata, bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allah qabla asya. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi ayahku dan ibuku, beri kabar wahai Rasulullah kepada hamba tentang apa yang pertama kali Allah jadikan atau apa yang mula-mula Allah jadikan sebelum menjadikan Allah akan sesuatu. Rasulullah bersabda, wahai Jabir, pertama kali Allah jadikan atau yang mula-mula Allah jadikan ialah nur nabimu atau nur Muhammad. Wa bi riwayatin ukhra wa anta min tilkal asya. Artinya pada riwayat lain, engkau wahai Jabir itu Nur Muhammad.
Secara khusus Nabi katakan kepada Jabir lah. Nabi Muhammad mengatakan secara khusus kepada Jabir, karena Sayyidina Jabir pada saat itu yang bertanya. Pada hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, ana minallah wal mu'minuna minni. Artinya aku, kata Nabi Muhammad, daripada nur zat Allah, dan mereka orang beriman daripada nur, atau daripada nur Muhammad. Secara umum Nabi mengatakan bahwa orang mukmin daripada nur Muhammad. Dalam hadis qudsi disebutkan, khalaqtuka min nuri wa khalaqtu khalqa min nurika. Artinya, aku jadikan engkau hai Muhammad daripada nurku, dan aku jadikan makhluk termasuk kita, makhluk ini daripada nur engkau. Satu, menurut Nabi Muhammad bahwa kejadian manusia pada hakikatnya sebenarnya daripada nur Muhammad, jasmani dan rohani, lahir dan nah di sini ditekankan berlajanang disuruh sini makaram ulu yanang nih menyuruh makaram kan lain keyakinan perasaan makaram ada gereja panah, ada malam syukur istighfar gabung ketiga partai ini kalau akan betul lagi oh gabung ketika bagiannya kalau Allah nanti gabung mungkin mualim syukur ada gereja ada apakah nih bagiannya sebab lo belajar bangjanya kada belajar kalau gabung dua sebenarnya kejadian manusia adalah daripada Nur Muhammad secara kuliah atau sekalian jasmani rohani nih. Tiga, sekalian alam semesta dan apa yang ada di dalamnya terjadi sebenarnya daripada Nur Muhammad. Untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan, jika ingin memperoleh kebaikan dan kemuliaan, gunakanlah akal pikiran. Pertama, pusatkan keimanan, kepercayaan, dan jangan ragu, nyatakan bahwa diri Nur Muhammad. Ini kalau ingin dapat tadi apa? Kebaikan kemuliaan. Nur Tuhan ngaran Tuhan, semua orang Tuhan baik. Muhammad pengaruh mulia. Ini kalau ingin dapat kebaikan kemuliaan, pertama pusatkan keimanan, kepercayaan, dan jangan ragu, nyatakan bahwa diri Nur Muhammad. Ini bukan iblis nih kan ini. Lawan Nabi terhubung, lawan Tuhan terhubung. Ini lebih abdal pada zikir lawan selawat nih. Kedua, dengan benar-benar yakin atau dengan hakul yakin bahwa diri adalah Nur Muhammad. Ajar burajana bulat-bulat keyakinan, jangan bulat-bulat lonjong. Jadi makan bulat lonjong ini kan jadi golorakan itu lambat sampai. Namun bulat gulali kan bonal kasih sampai. Kita ini acak-acak lapas, ujung-ujung lapas itu. Nanti sudahlah, ngomongannya. Kasih pulang. Ketiga ini agen orang enggak agak itu, nyageh itu kayak itu kan. Ketiga, perasaan serta musyahadah, pandangan bahwa diri Nur Muhammad, apalagi kalau hendak meninggal. Jika benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad ini adalah akhir dari keyakinan dan perasaan, ini dipertanyakan baginya. Rupanya diteliti bagiannya kan. Mau tulis Nabi gurulah. Mangkola akhirah kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Aja kita. Kalau artinya barang siapa mengata di akhir perkataannya la ilaha illallah surga, aja kita. Di akhir perkataan Nabi yang didengar oleh Ali, ummati usikum bisolah wa ma malakat aiman. Aja kita ya kalau. Kenapa kita kan ini bunyinya guru ya kalau menibelainan. Kan tadi jika benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri Muhammad ini adalah akhir dari keyakinan dan perasaan. Nah, jadi dia lakukan ini. Agama hanya dua, sudah jelaskan malam. Pertama syariat, yang kedua hakikat. Ini agamanya dua, syariat lawan hakikat. Mangkola akhirah kalami la ilaha illallah dakhala jannah itu syariat. Atau ummati usikum bisolah itu pun syariat. Jadi kalau keluarga nih anak meninggal dipelajari
mengucap la sudah mengucapnya jangan dipendir lagi nih, ada boleh. Karena ini akhir dari perkataannya. Tapi belum tentunya mati langsung. Ada 45 hari hanya mati. Nah, yang ada ini juga jalan hakikat. Rasa, yakin, rasakan bahwa diri Muhammad hubungan di dalam Tuhan. Kalau ingin mati lenyap, bahari ada istilah mati lenyap. Mati ada terasa dan mati lenyap. Karena dari bulus kumpul nih, orang yang kembali kepada sebenar-benar diri. Benar-benar diri kan normal nih. Aman. Pertama dari gangguan jin. Yang kedua aman dari gangguan setan. Jadi kalau mau dalam hadis Nabi, as-syaitan yajri majrad dam. Syaitan berusaha menjerumuskan manusia melalui darah. Jadi sepanjang darah ada, sepanjang itu setan berusaha menyesatkan orangnya. Bermacam-macam caranya. Kembali kita kepada sebenar-benar diri. Artinya diri Muhammad keyakinan perasaan. Setan kena keluar dari diri kita nih. Aman diri kita dari gangguan. Kedua, gangguan aman dari gangguan jin. Di dalam Misalul Kamil sana dijelaskan wafi tabakatil adil ula di lapisan bumi pertama minal insi wa hayawan diunilan manusia dan binatang. Kita ini yang di lapisan bumi pertama nih menurut Misalul Kamil. Wafi tabakatil adisani yang di lapisan bumi kedua ini alamnya lain nih. Min jin dihuni oleh jin Islam. Wakasirun mihudil naam kebanyakan jin Islam menyesatkan mereka di bumi pertama. Jadi jinnya menyesatkan mereka di bumi pertama masuk ke diri kita, dikuasainya diri kita. Ya akhirnya kada teguring. Kalau bahasanya ya memang ada kakarun penderan kemasukan jin. Nah jadi jin ini menyesatkan orang di bumi pertama menyesatnya orang Islam. Dimasukinya diri kita, dikuasainya rohani kita. Akhirnya kada teguring, iya nang kada lawas, mau penderan. Jadi orang kembali kepada sebenar-benar aman dari gangguan jin. Jadi jin apa sebenar-benar diri ini selamat, aman dan selamat mengenal. Semuanya pulang, sedikit lagi lah. Lagi. Dengan cara tersebut. Dengan cara tersebut, dengan cara keyakinan perasaan lah, dengan cara tersebut di atas beruntunglah selamat dari godaan dan kesyirikan. Jadi kalau kita bicara Nabi Muhammad kalau usah kisah masalah syirik, adanya pembicaraan syirik ini sudah ada dunia. Kalau kita kembali kepada awal kejadian Nur Muhammad kada ada kisah syirik gitu. Nur Muhammad aja semata, ngelain kedada ya kok. Nah istilahnya lah selamat dari kegodaan dan kesyirikan. Firman Allah Taala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim atin. Artinya sesungguhnya kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian yang daripada Nur Muhammad lah apabila dilihat pada zahirnya lebih apabila dilihat pada hakikatnya manusia daripada Nur Muhammad. Dari Tuhan lah Nabi pengadu mohon diri Tuhan di Nabi lah diciptakan itu manusia dan alam semuanya karena Nabi Muhammad. Hadis Nabi, hadis kecil laula lamma khalaqtul aflaq. Artinya jika tidak karena engkau wahai Muhammad tidak aku jadikan ini alam, tidak dijadikan alam dan manusia. Jadi yang pertama laulaka pertama jika tidak karena engkau itu rohani. Laulaka yang kedua jika tidak karena engkau ya Muhammad itu masalah jismani. Jadi jismani rohani daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatullah. Nah sampai di sinilah. Kini kita sambung lagi Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in.